kategori orang muda yang pertama. Kita sambut dengan meriah inisiatif Amati Sekitar. Mikail dan Ratri. Burung itu ditembak, ditangkap, atau digoreng. Itulah yang anak-anak katakan 8 tahun yang lalu ketika aku mengajak mereka untuk mengamati burung di sebuah desa di Yogyakarta. Ini jadi pemantik saya untuk terus mengamati dan mengajak anak-anak di Indonesia untuk mengamati burung. Perkenalkan semuanya, nama saya Kaisan dan ini Ratri. Dan Anda semua harus tahu kalau Indonesia jadi salah satu negara dengan spesies burung terbanyak di dunia. Sayangnya, populasi burung terus menurun. Teman-teman di sini boleh angkat tangan siapa yang pagi-pagi masih dengar suara burung. Menurut BirdLife, Indonesia jadi negara dengan spesies terancam punah terbanyak di dunia. Ini bukanlah sesuatu prestasi yang membanggakan. Seperti cerita saya di awal, tidak banyak orang yang peduli atau sadar tentang keberadaan burung di sekitarnya. Lantas, kenapa kita semua di sini harus peduli terhadap burung-burung ini? Burung jadi salah satu indikator kerusakan lingkungan dan juga perubahan iklim. Ini disebabkan oleh sumber pakan utamanya yaitu buah dan juga serangga yang sangat sensitif terhadap apa yang terjadi pada alam. Selain itu, burung juga jadi petani bagi tanaman-tanaman yang ada di alam. Sehingga hilangnya burung menandakan hilangnya tempat untuk kita, manusia, untuk tinggal. Saat ini, paparan terhadap alam pada anak-anak relatif terbatas. Saya ingin meningkatkan kepedulian serta kesadaran mereka tentang alam dan juga burung. Oleh sebab itu, pada 2017, lahirlah Amati Sekitar. Pengamatan burung bukanlah hal baru untuk saya. Sejak kecil, saya senang mengamati burung di Jakarta dan ikut serta dalam komunitas yang ada. Warnanya yang beragam, serta kehadirannya di antara kita, menimbulkan kecintaan saya terhadap makhluk bersayap ini hingga sekarang. Untuk kami, pengamatan burung adalah bermain. Kami menghubungkan anak-anak di alam dengan berbagai macam aktivitas dan juga kegiatan seperti board game, bingo, treasure hunt, flashcard, dan juga mengajak mereka untuk menjelajah sekitarnya. Kami juga belajar untuk mengidentifikasi burung melalui warnanya, coraknya, perilakunya, dan yang paling seru dari semua itu, kami belajar untuk membuat jurnal alam hasil pengamatan kami. Selama 6 tahun Amati Sekitar berjalan, kami telah mengadakan pengamatan di taman dan hutan kota, lalu pengamatan di pulau konservasi bersama anak-anak lokal, dan terakhir inovasi kami di semasa pandemi adalah membuat kegiatan pemanduan secara online yang dapat diikuti oleh lebih banyak anak-anak di Indonesia. Kami menyediakan modul-modul yang dapat diikuti secara bertahap dan dapat menjadi dasar untuk anak-anak belajar pengamatan burung. Nah, kenalin nih, 2 teman cilikku. Mereka adalah partisipan kegiatan Amati Sekitar semasa pandemi lalu. Waktu itu usia mereka masih 10 tahun. Sebelum mengikuti kegiatan Amati Sekitar, mereka merasa cuek terhadap lingkungannya. Tapi ternyata kegiatan kami meningkatkan kepedulian dan sensitivitas mereka terhadap sekitar. Misalnya, ketika mereka lagi makan, mereka bisa tiba-tiba fokus ke pohon dekat mereka karena mereka mendengar suara burung. Kemudian mereka juga baru sadar, ternyata banyak burung kutilang yang suka bertengger di pohon serikaya depan dapur mereka. Langit juga bercerita bahwa setelah pengamatan, dia tuh jadi tahu ternyata banyak musang yang berlarian di atap-atap rumah. Nah, balik lagi ke cerita saya di awal di Yogyakarta, anak-anak yang awalnya ingin menggoreng dan menembak burung, ternyata malah jadi ikut peduli terhadap burung-burung ini. Mereka jadi malah tertarik dan satu waktu mereka berlari-lari menghampiri saya dan ingin meminjam buku panduan yang saya miliki untuk mencocokkan dengan elang yang mereka temui saat sepulang sekolah.
Ini tidak hanya terjadi sekali. Banyak anak-anak lain di amati sekitar yang juga merasakan asiknya mengamati burung dan juga jadi makin sadar dan makin sensitif terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya, baik dari burung maupun alamnya. Saat ini ada 197 anak dari 23 provinsi di Indonesia yang telah ikut serta dalam kegiatan kami. Kedepannya, kami berharap untuk dapat menguatkan komunitas pengamat muda yang sudah ada dan juga menyebarkan informasi terkait pengamat burung ke lebih banyak orang lagi melalui media sosial kami. Nah, dengan media sosial, semua menjadi lebih mudah dan terhubung, termasuk spreading awareness. Karena itu, amati sekitar akan menggunakan platform ini sebagai salah satu cara memaparkan kenapa amati sekitar penting. Tidak hanya itu, kami juga akan berbagi tentang cara pengamatan, supaya lebih banyak orang, terutama anak-anak, yang akan mulai sadar tentang adanya burung-burung ini di sekitar mereka. Kami akan membungkus ide dan konsep dengan cara yang interaktif dan menarik, supaya audiens akan terbiasa mengamati. Setelah terbiasa mengamati mulai dari burung, mereka pasti akan lebih peduli terhadap sekitarnya. Harapannya, pengalaman yang menenangkan tersebut akan jadi pintu masuk dalam menumbuhkan kepedulian terhadap burung dan menjaganya hingga dewasa. Sebab saya percaya, kemampuan kolektif dalam menjaga alam merupakan salah satu cara dalam memitigasi krisis iklim. Untuk bergabung dalam kegiatan kami, teman-teman semua bisa follow Instagram @amatisekitar dan juga dapat mengamati di sekitarnya. Karena pengamatan burung itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan tanpa alat apapun. Cukup dengan mata kami dan juga dengan panduan daring yang ada di Amati Sekitar. Kami juga terbuka untuk kolaborasi dengan siapapun dalam bentuk apapun yang mungkin tidak kami bayangkan sebelumnya. Mari bersama-sama kita menjaga alam dan melalui krisis iklim dengan selamat. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong buat Amati Sekitar. Ini aku jujur sangat impress ya, sangat terkesan karena sebenarnya salah satu PR utama dari menyelesaikan isu krisis iklim memang dimulai dari mindset atau dari perilaku dari orang-orangnya individu sendiri dulu gitu ya. Kemarin sempat banyak diskusi, sebenarnya jangan-jangan krisis iklim ini bukan masalah sains tapi masalah perilaku manusia atau masalah pendidikan justru. Dan ini inovasi ini adalah cara untuk benar-benar menggugah orang muda khususnya, tapi sebenarnya juga bisa dibuka ke orang dewasa juga ya untuk menumbuhkan sensitivitas dan menyadari bahwa spesies-spesies di sekitar ini penting untuk kita sadar ketika hilang berarti ada yang salah dengan bumi kita gitu. Jadi sebagai inisiatif aku sangat-sangat apresiasi dan dari sisi presentasi juga senang banget karena dibuka langsung deng gitu, nggak pakai basa-basi dulu, langsung masuk ke statement apa yang cukup mengundang gitu ya untuk mendengarkan lebih lanjut dan apalagi ditambah dengan cerita Lintang dan Langit tadi yang jadi membuat inisiatif ini terasa nyata gitu, jadi benar-benar bisa zoom in dampak di level individu. Jadi selamat untuk inovasinya, untuk inisiatifnya, mudah-mudahan bisa menginspirasi lebih banyak inisiatif lagi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Amati Sekitar. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Tunggal. Ya, terima kasih. Saya terpukau sebenarnya dengan presentasi dari teman-teman. Bagaimana hal yang mungkin gak banyak dipikirkan orang, bagaimana ini bisa mengubah seseorang, mengubah perilaku, itu benar-benar kemudian ditindaklanjuti dan dibuat inovasi dan inisiatifnya oleh teman-teman. Nah kalau dari saya juga, saya merasa kayaknya saya perlu dapat lagi nih penjelasan lebih dalam sebenarnya. Kan ini ujungnya adalah ingin anak-anak itu ke depan punya kesadaran ya, kesadaran baru tentang bagaimana menjaga lingkungan. Mungkin, dan saya yakin sebenarnya udah ada kemudian aktivitas lain ya di luar mengamati burung yang akhirnya jadi aktivitas kolektif teman-teman, betul nggak? Nah mungkin itu juga perlu di-highlight saya pikir aktivitas itu. Bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini, anak-anak muda tadi, anak-anak kecil gitu ya. Kemudian dia selain mengamati burung, kemudian dampaknya atau impactnya lagi terhadap lingkungan itu apa. Saya pikir itu juga akan jadi cerita menarik. Mungkin Lintang dan Langit sekedar kemudian, bukan sekedar ya, tapi itu adalah hal yang penting. Follow up dari kemudian mereka mengamati burung itu apalagi kemudian yang dilakukan terhadap lingkungan sekitarnya. Saya pikir itu ini ide dan inovasi dan inisiatif yang keren banget. So good job. Thank you.
Ya, teman-teman, pertama-tama keren banget. Selamat ya, udah ada di panggung ini dan bisa ceritain. Kalau dari sisi presentasi, storytelling justru yang paling catchy itu menurut saya namanya sih. Amati sekitar, wih gila. Karena kita itu bisa melakukan itu semua ya, amati sekitar kita gitu. Dan ini makanya menjadi nama inisiatif yang catchy, yang saya rasa benar kata Kak Afu tadi sama Kak Tunggal, semuanya itu bisa terlibat. Dan mungkin catatannya adalah kayak cerita tadi yang Lintang sama Langit ya tadi namanya ya. Itu seru banget ketika harusnya mereka bisa diekspan ekspedisinya mereka tuh gimana gitu. Jadi kalau disingkatin harusnya amati sekitar dan apa yang kalian temukan. Wah gitu. Jadi si burung-burung ini tuh ketika lagi sebutannya mengamati atau ekspedisi, apa sih hal-hal unik yang kalian temuin, apa yang kalian pelajarin, apa yang kalian apa. Justru story itu yang harusnya bisa dibagiin ke kita semua. Karena kita nggak bersama Lintang dan Langit, tapi ceritanya Lintang dan Langit itu bisa dibagiin harusnya. Terutama tadi di media sosial. Untuk presentasinya keren, duet ya, meskipun nggak nyanyi tapi presentasi, keep on going. Thank you. Terima kasih banyak Kak. Selanjutnya Kak Irfan. Ya. Kirain saya nggak dapat. Oke, Kaisan dan Ratri dari Jogja ya? Jakarta. Udah Jakarta, sorry. Ini mengingatkan saya pada beberapa hal. Tadi setuju sih, itu temanya kayak deket banget, amati sekitar. Tapi ada salah satu budaya kita, alam tak kambang jadi guru. Jadi mengamati, belajar itu nggak cuma dari sekolah, tapi dari alam juga kita bisa belajar. Dan itu penting sih, itu aja. Karena waktunya udah habis, makasih. Ya. Terima kasih banyak untuk Dewan Juri, terima kasih banyak untuk amati sekitar.